Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo, 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 Bandung. Halo. 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 Tes, tes, tes. Oke. Halo. Halo. Cek. Cek, cek. Oke. Change. Halo. 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 Oke. Halo. Assalamualaikum, Kila, Amel. Assalamualaikum. Beneran nggak suaranya? Nadila, Assalamualaikum. Halo Syafa, Mutia.
Halo guys, semuanya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Oke, gimana kabarnya? Udah pada sholat belum? Kalau yang muslim belum sholat, sholat dulu. Mutia udah sholat belum? Enggak, Bu, lagi nggak sholat. Oh, lagi nggak sholat. Syafa udah sholat belum? Halo, Syafa nggak tidur kan? Nadila. Kila nggak sholat, Kila. Terus sedikit. Bu, Ya, Kil. Ya, iya, kenapa? Sambil absennya, jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom chat ya. Sambil nunggu kakaknya. Halo, Selfie. Halo, Aisyah, Rahma, Mustika. Ini kalau yang kelas-kelas awal, kelas 7-nya sudah foto duluan nih. Yang belum foto 75 sampai 77, kemungkinan izin. Gak apa-apa ya, sambil nunggu kakaknya. Halo Niken. halo, Naila. Luna. Mana lagi nih? Sambil chat ya, di kolom chatnya ketik nama kalian dan kelasnya. Ya, biar nggak lupa nanti takutnya di tengah jalan fotonya habis ya, pas di absen nggak ada. Oke. Sambil cobain bikin ininya deh. Apanya tuh? Absennya. Yang belum mandi, mandi dulu. Yang muslim sholat dulu kalau yang belum.
Oh, udah banyak nih. Halo Ardi, Reva. Nih ya, absennya Ibu taruh di sini. Nah, silakan absennya diisi di kolom chat. Ya, ada form nanti diisi aja. Oke. 3 menit lagi, belum ada kakaknya kemana ya? Kila udah dihubungi belum? Kila Iya, Bu. Ya, udah ditolong, udah dihubungin. hubungin Kak Dimen. Belum. Hmm, Aku dulu tuh. ya coba ya, udah mau jam 1. Sambil ini diisi absennya ya yang di form. Oke. Sebentar, Ibu mau ke Papa dulu.
Yes, kedengaran nggak suaranya? Dengeran. Kedengaran Oh, Kak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya suaranya kecil banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pada absen ya, sambil berjalan, sambil absen. Oke, langsung aja kita mau masuk ke materi yang pertama, yaitu pertolongan pertama ya. Sebentar. Oke, pertolongan pertama ya. Videonya dinyalain dulu semuanya. Sebelum masuk ke materi, videonya dinyalain dulu semuanya seperti biasa, kecuali mic-nya di unmute ya, supaya nggak ganggu pada saat penyampaian materi. Supaya paham, jangan lupa buku PMR-nya disiapkan agar nanti bisa kalian catat ya. Ayo dinyalain dulu semuanya videonya ya, baru Revalina yang baru nyalain tuh. Ayo siapa lagi? Ayo silakan dinyalin dulu semuanya videonya, baru Yumna, Revalina, ya yang lainnya ditunggu. Dinyalin dulu videonya. Mau sambil makan minum boleh ya, silakan. Silakan, nggak melarang. Asalkan kalian dengarkan, pahami, dan jangan lupa untuk dicatat nanti yang penting untuk kalian ya. Tapi semuanya sih nanti penting. Ayo semuanya dinyalin dulu. Nggak akan kakak mulai kalau nggak dinyalain videonya. Ayo silakan. Nggak usah malu, takut lagi di mana, lagi ngapain ya, kakak nggak pedulin. Yang penting videonya tetap dinyalakan dulu. Ayo, kakak akan mulai kalau videonya sudah dinyalakan. Ayo, itu baru 3 orang tuh yang nyalain. Yang lainnya belum, mana yuk? Baru 4 orang. Yang lainnya ayo silakan dinyalain dulu videonya. Aduh, mana panas banget lagi di luar. Ya, ayo silakan. Dinyalakan dulu videonya semuanya, nggak akan kakak mulai nanti kalau nggak dinyalain videonya. Cepat dinyalain dulu videonya. Dinyalain dulu videonya ya semuanya, baru 5 orang yang dinyalain. Yang lainnya mana yuk? Dinyalain dulu semuanya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya, kenapa? Saya Cidwi Saputri 76. Saya mau izin Kak, saya kan lagi foto di sekolah. Paketan saya habis nih, saya pakai hotspot mama saya. Udah lemot-lemotan Kak. Saya ikut Zoom nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa dong. Oh, oke makasih. Fotonya udah. Apa Kak? Fotonya udah. Belum rapi Kak, masih nunggu. Tunggu lah, terus ini kamu bukan di rumah gitu, di sekolahan? Udah, boleh. Makasih Kak. Ya, dinyalain videonya yuk, biar kelihatan nih kakak, biar kenal mukanya yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng ya, tapi tetap gantengan kakak ya. Ayo dinyalain dulu videonya semuanya sebelum kita mulai ke materinya ya. Ya, yang belum absen jangan lupa di absen sekali lagi ya. Oke, kita mulai aja. Nah, ini kelihatan nggak? Enggak, ini ribet nih. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kita geser dulu ke sini, nggak apa-apa. Nah, ada yang tahu materi ini pertolongan pertama? Ayo, ada yang tahu sebelum kakak jelaskan nih? Ini lagi kali ya. Gini deh, ya. Ada yang tahu nih tentang pertolongan pertama? Ayo. Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu
kelas 9, kelas 8 yang bisa jelasin pertolongan pertama itu apa? Kalau PP, ya singkatannya pertolongan pertama. Tapi pertolongan pertamanya itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kelas 9 lupa apa nggak pernah kakak ajarin apa gimana nih? Kelas 9, kelas 8 lupa kali ya? Oke, kita langsung ke penjelasannya. Ya. Nah, ini pertama baca yang merah nih. Pertolongan pertama yang bisa disingkat PP ya. PP itu pertolongan pertama. Singkatannya, kalau ditanya PP singkatannya apa? Pertolongan pertama. Tapi kalau pengertian pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada korban yang mengalami sakit atau cedera secara mendadak sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau fasilitas kesehatan terdekat. Contoh, ya di sekolah kamu ada yang jatuh dari bawah ke atas misalkan, ya maka kamu harus segera lakukan pertolongan pertama, yaitu pemberian pertolongan segera kepada korbannya. Itu namanya pertolongan pertama, ya harus ditolongin, ya berarti sebelum dia dibawa ke rumah sakit kesehatan, ya dia sakitnya kepala sama kaki bisa harus dibawa ke tukang urut lah atau kemana. Sebelum dibawa ke tukang urut, kita lakukan dulu pertolongan pertama. Ya, kita pastikan dulu nih sakitnya apa nih? Ya, apakah seleo doang? Apa ada patahnya? Ya, itu makanya kita nih ketika ada kejadian secara mendadak atau contoh pingsan, kita harus lakukan pertolongan pertama. Ya, semua kejadian, semua cedera secara mendadak, ya sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat harus kita lakukan pertolongan pertama. Ya, terus, ya, nih dibaca nih. Ini pengertiannya. Boleh kalian catat, boleh kalian screenshot dulu, baru kalian catat nanti bukunya boleh. Ya silakan kalian gimana enaknya. Ya mau screenshot dulu aja catatnya nanti setelah selesai Zoom boleh silakan. Mau nyatet sambil Zoom berjalan kakak jelasin boleh juga silakan. Ya yang penting kalian dicatat. Ya kakak sudah ingatkan minggu kemarin itu bukunya itu disiapkan. Ya siapa yang sebetulnya yang pertama? Nah ini ya penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Ya ini contoh begini. Ya ada orang pingsan, kamu emang datang yang ke orang itu kejadian si orang pingsan, tapi kamu nggak ngapa-ngapain, cuma teriak-teriak doang. Namanya bukan pertolongan pertama, ya bukan penolong pertama, bukan. Tapi yang mempunyai atau yang punya terlatih ya dalam penanganan medis dasar, ya itu. Ya kalian bisa lihat, kalian bisa baca, ya itu. Kalau cuma datang doang, kamu pertama kali nih yang melihat kejadiannya, kamu yang pertama kali ngangkat tapi kamu nggak ngapain ya bro, berarti bukan penolong pertama namanya. Ya itu. Oke, PP atau penolong pertama bertujuan untuk apa? Nah ini ada 3 ya tujuannya. Ada menyelamatkan jiwa korban agar tidak meninggal di tempat. Nah ini bahaya banget ini yang ini. Ya harus kita lakukan pertama segera. Ya kalau orang pingsan kita diemin aja, kita geletakin ya bisa apa pingsan selamanya nanti kalau nggak kita selamatin. Ya mencegah cacat misalnya luka yang membekas ya atau lukanya bertambah parah. Contoh misal dia lecet, ya lukanya lecet, jatuh main basket, main bola, main futsal, main volley, dia jatuh kakinya lecet, nggak kita lakukan pertama bisa jadi lecetnya nanti jadi pendarahan, ya keluar darah banyak. Kenapa? Karena kita nggak lakukan pertolongan pertama. Ya itu ya tujuannya. Ya tujuan pertama. Yang ketiga memberikan rasa nyaman dan membantu proses penyembuhan. Bukan dia aja yang kita kasih rasa nyaman ya, tapi korban juga harus kita kasih rasa nyaman dan membantu proses penyembuhan. Ya, tapi perlu diingat, kita sebagai anggota PMR itu tugasnya bukan menyembuhkan, bukan, tapi mencegah. Ya, di sini kan kita hanya membantu prosesnya doang, bukan membantu penyembuhan. Nah, ini harus ditanda kutip ini, ya. Membantu proses penyembuhan, bukan membantu penyembuhan. Nanti yang nyembuhin siapa? Yaitu yang ada di fasilitas kesehatan terdekat, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan semacamnya. Ya, itu sesuai kategori sakitnya. Ya, itu. Jadi kita bukan menyembuhkan, tapi hanya mencegah supaya lukanya tidak bertambah parah. Ya, itu ingat, harus perlu diingat. Ya, kita bukan menyembuhkan ya, tapi mencegah. Ya, maka untuk penjaganya itu apa? Dilakukan pertolongan pertama. Ya, apa kewajiban pelaku pertolongan pertama atau
tadi ya yang disebut penolong pertama, mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah ini ya, kita nolongin orang tapi kita nggak mikirin keselamatan kita, ya sama aja nanti kita jadi korban berikutnya. Bukan kita yang nolongin, malah kita yang ditolong nantinya. Ya makanya kita juga mengutamakan keselamatan diri kita juga. Ya jangan, wah itu orang kan harus dibutuh. Iya, mereka orang lain butuh pertolongan kita, tapi kita juga harus mengutamakan keselamatan diri kita. Contoh, kita menolongin korban gempa, taruh. Kalau kita main asal masuk aja, kita belum mastiin lokasinya udah aman atau belum, bakalan ada gempa susulan atau belum. Kalau tiba-tiba kita nolongin, terus ada gempa susulan nih, kita jadi korbannya. Ya, makanya harus mengutamakan keselamatan diri sendiri. Kita pastikan dulu lokasinya sudah aman atau belum. Ya, gempanya sudah selesai atau belum. Ya, banjirnya apalagi banjir yang lebih kelihatan pasang surutnya. Ya, itu. Ya, meminta bantuan kepada yang lebih ahli. Nah ini ya, kalau kita di sekolah berarti kita minta bantuannya kepada siapa? Ada yang tahu? Kalau kita di sekolah minta bantuannya kepada siapa? Yang lebih ahli nih. Ada yang tahu? Kelas 9. Coba Mas Aldi bisa jawab. Minta bantuannya kepada siapa? Sebelum kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, minta bantuannya kepada siapa nih yang lebih ahli? Contohnya, ada yang tahu? Kelas 9, kelas 8. Ada yang tahu? Ya, membantu kepada yang lebih ahli. Contoh, guru piket. Ya, guru-guru lah pokoknya kalau di sekolah. Ya, kalau di luar lingkungan sekolah, kepolisian terdekat. Bisa kita panggilkan ambulan nantinya. Atau kita panggilkan medis, tenaga medis ya, yang lebih berpengalaman dan lebih ahli dari kita. Yaitu memberi pertolongan kepada korban dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan korban. Nah ini, ya, korbannya pingsan, kita pertolongannya di muka apa, kepalanya di perban-perban, dibalut-balut kepalanya. Nah ini ya harus cepat juga. Contoh ada orang pingsan, kita lagi juga upacara, pingsan harus cepat, jangan duduk-dudukan, dulu tolongin. Lu aja males tuh, badannya gede, susah, berat ngangkatnya. Nah ini jangan, ya harus cepat, mau siapapun langsung. Ya kalau badannya gede, misalkan ya beratnya contoh si yang pingsan itu lagi upacara 1 ton lah, ya berarti ya yang lagi jaga ya bantuin ngangkat bareng-bareng, cepat langsung dan tepat ya. Ada yang pingsan, apa yang harus kita lakukan pertama? Nah itu harus tahu step by stepnya dalam melakukan pertolongan di setiap kejadian. Ya membantu pelaku PP yang lainnya. Nah ini ya yang lainnya udah tahu, melihat temennya nih ya, kita lagi jaga upacara melihat temennya tuh gotong kesusahan tuh si korban, kita ngatawain. Ya, nah ini jangan ya, tapi kita membantu pelakunya. Kita bantuin angkat ya. Berat ya jangan pakai nanya lagi, udah tahu kesusahan, pakai tanya berat ya. Ya udah langsung bantuin aja, nggak usah pakai tanya lagi, bantuin angkat ke tempat yang lebih aman, UKS, kelas ya. Tapi kan kita ada UKS ya, berarti baunya UKS. Oke. Sampai sini ada mau nanya atau enggak? Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya, sebelum kita lanjut, sampai sini mau tanya? Siapa? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kenapa? Nggak ada? Ya, oke, kata lanjut ya. Alat pelindung diri. Nah, ini APD. Kurang lebihnya dalam melakukan pertolongan pertama seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, bisa dilihat ya, ada handscoon atau hand glove atau sarung tangan, ada masker ya. Cuman sebenarnya, nah ini lebih jelasnya ini. Sebagai pelaku pertolongan pertama, kita juga harus mengutamakan keselamatan di sini ya. Tadi kita bahas ya. Memerlukan alat pelindung diri salah satunya. Ya, kita kalau nggak pakai APD jangan pernah melakukan pertolongan pertama. Jangan. Minimal kita punya dari ini ya, kita megang masker lah, atau megang handscoon atau megang sarung tangan lah rasanya. Ya, sarung tangan latex ya. Sarung tangan jangan sarung tangan motor, jangan sarung tangan kulit dipakai, tapi sarung tangan latex nih, latex. Ya, yang karet. Nah, sarung tangan latex, masker penolong, kacamata pelindung. Nah ini kacamata pelindungnya ini. Ya, mirip kacamata renang, beda jauh ya. Kacamata orang las deh kayaknya ini mirip nih. Kacamata orang las, kalau kalian pernah lihat. Mungkin yang kelas 9 kalau pernah lomba PP ya, harusnya pernah sih. Mungkin kalian pernah lihat ini kacamata ini.
Ya, itu. Terus peralatannya apa aja? Ya, untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, ini ada kasa steril. Ya, aduh, kakak nggak tahu di sini alat-alatnya ada di mana. Kakak ntar deh pertemuan berikutnya. Kita apa itu kasa steril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plester. Ya, Hansaplast itu sebenarnya merek. Ya, tapi kalau nama alatnya itu plester nih. Ya, sama kayak betadine. Betadine itu nama produknya, ya, bukan nama obatnya. Tapi orang menyebut kebanyakan kan betadine. Ya, tapi betadine itu nama produknya. Ya, kalau kita di endorse sih nyebut produknya nggak apa-apa. Ya, sama nih, plester ini kayak semacam Hansaplast. Hansaplast itu nama produknya ya, bukan nama alatnya. Kalau nama alatnya ini. Gunting pembalut beda dengan gunting pada biasanya ya, yang biasa buat gunting kopi, gunting atau orang kaya kan beda. Gunting pembalut pun beda. Ya, ada bidai. Bidai ini gunanya untuk kalau ada orang patah tulang. Kalau kalian pernah lihat orang patah tulang tuh yang suka pakai kayu, itu namanya bidai. Bidai pun juga ada macam-macam yang banyak. Ya, ada pinset. Pinset itu yang biasa buat nyambut uban, kurang lebihnya, cuman beda tetap. Kurang lebihnya alatnya seperti itu. Kayak buat nyambut uban. Slim center ya udah pasti. Ya, selimut juga udah pasti. Kalau dia korbannya kedinginan langsung bisa kita selimut. Ya, itu. Oke, bisa kalian baca, bisa kalian catat. Ya, yang tadi kalau bilang screenshot baru nyatet juga boleh, bebas. Ya. Nah, ini kita mengenali anatomi dan faal dasar atau anggota tubuh kita. Ya. Nah, ini. Ya. Dalam awal pertama kita juga harus tahu apa itu anatomi dan faal. Nah, ini anatomi ya. Apa artinya beda ya? Bukan arti anatomi faal jadi satu, bukan, tapi anatomi ada artinya, faal juga ada artinya. Nah, ini ilmu urai tubuh ya. Kalau anatomi ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh, sedangkan faal yaitu ilmu mempelajari fungsinya. Ya, anatomi itu bentuknya, faal itu fungsinya. Tangan fungsinya buat apa? Ya, berarti tangan itu anatominya, faalnya fungsinya dari si tangan. Ya, harus dibedakan ya. Anatomi dan faal itu beda artinya. Ya, kalian bisa baca di situ anatomi itu adalah fungsinya, bentuknya. Bentuknya apa ya? Tangan, anatomi. Ya, faal itu adalah fungsi dari tangannya. Ya, ingat. Nah, ini bagian tubuh manusianya ini. Kalian bisa lihat. Ya, kepala ada terdiri dari tengkorak, wajah dan rahang. Cuma banyak ini, bukan ini aja. Sebenarnya ada dari tengkorak atas, tengkorak bawah, ada dahi, pelipis. Pelipis itu dekat alis ya. Ada pelipis ya, kurang lebih di sini lah pelipis ya. Ada pelipis, ada mata, ada rahang atas, rahang bawah ya, rahang atas, rahang bawah. Rahang bawah itu yang ini nih, di bawah sini kan ada tulang, rahang atas juga sama ya. Ada tulang hidung juga ya. Ada bibir juga sama ya, ada dagu, leher juga sama masuk. Ya, itu anggota bagian dari kepala. Ya, batang tubuh. Nah, ini tadi dari dada, perut, punggung dan tanggul. Ya, sebenarnya ada tulang selangka dan belikat selangka nih. Di sini kalian ada tulang kan, kalian apa tuh namanya, cek deh nih. Nah, itu namanya tulang selangka. Ya, nih yang ada tulang di sini nih, depannya leher. Ya, ada tulang kan situ. Kalau nggak ada yang tulang, kalau nggak ada tulang berarti lemah. Ya, gitu aja. Pasti ada. Ya, itu namanya bagian selangka. Ya, nih yang depan leher tuh, bener. Ya, ada tulang. Ya, itu namanya bagian selangka. Ya, belikat adalah tulang yang belakangnya. Nih, ya di sininya tuh, itu namanya belikat. Ya, itu masuk ke bagian batang tubuh tuh, semua. Ya, anggota gerak atas. Anggota gerak atas itu mana? Ya, ini tangan. Ya, anggota gerak atasnya. Ya, ada lengan atas, lengan bawah. Ya, ada siku, pergelangan tangan, punggung tangan. Di sini nggak ada punggung tangan. Ya, itu. Anggota gerak bawah mana? Yaitu kaki. Ya, ada tungkai. Namanya ini tungkai nih. Paha ini dalam bahasa medis dasarnya adalah tungkai. Ya, ini tungkai. Tungkai atas, tungkai bawah, nih betis. Ya, sampai ke atas tuh namanya tungkai atas, paha, tungkai bawahnya betis. Ya, dalam bahasa medis dasarnya. Ya, itu tungkai, bukan paha, bukan betis.
tapi tungkai atas, tungkai bawah dalam bahasa medis dasarnya. Ya, ini kalian bisa baca nih, ada nih pergelangan kaki, ya, sama punggung kaki juga ada. Ya, itu kalian bisa lihat tuh. Ya, jadi nanti pada saat melakukan pemeriksaan, ya, kita melakukan pemeriksaan pada luka yang tidak terlihat, kita nyebutnya paha, nyebutnya betis, nah salah. Ya, tapi tungkai atas, tungkai bawah. Ya, itu. Sampai sini ada mananya? Sebelum kakak lanjut, silakan. Ada mananya? Nggak ada? Oke, berarti kalau nggak ada, kakak nggak paham semuanya. Ya, tunggu di akhir Zoom, kakak akan bertanya-tanya. Nah, ini tentang rongga nih. Ya, kalian bisa lihat. Selain pembagian lagi ya. Selain pembagian tubuh, ternyata tubuh kita terdapat 5 buah rongga. Nah, ini kalian bisa baca. Ya, mungkin kalau belajar IPA udah belajar ini lah. Ya, udah belajar ini tentang rongga ini. Ada tengkorak, tulang belakang, rongga dada, rongga perut, rongga panggul. Bisa baca. Ya, silakan. Ya, tengkorak nih ada isi otaknya, berisi otak. Kalau nggak ada otak, kalau nggak ada otaknya berarti patut dipertanyakan. Ya, nih, ya ada tulang belakang, ya, nih, tulang belakang nih, ya, nih tulang belakang, nih dada, nih perut, ya, nih panggul, yang kuning nih, ya, ini semua nih, ya, tulang belakang. Ya, ingat ya. Oke, nah ini ada sistemnya nih, ya. Mesin tubuh kita juga memiliki sistem. Nah, ini nih ada. Ya, kalau bisa lihat ada sistem pernapasan, berada saraf otot, pencernaan, kemih, wanjar buntu, kulit, panca indera, sistem reproduksi. Ya, oke, kita next ya. Penilaian korban. Nah, ini ya. Penilaian korban itu apa? Nah, ini. Ya, ini penilaian. Ya, tindakan pada korban terjadi penilaian keadaan. Nah, ini tadi kita bahas di awal ya. Pada saat sampai di lokasi kejadian, hal yang pertama kalian lakukan adalah menilai keadaan sekitar. Apakah aman atau tidak bagi dirinya jika ragu lebih baik meminta bantuan pada orang dewasa. Nah, ini. Ya, kita harus pastikan dulu lokasinya aman atau tidak. Contoh, kita nolongin orang pingsan pada saat upacara di lapangan. Aman atau tidak tuh lokasinya? Kira-kira. Ayo, ada yang bisa jawab? Lokasinya aman atau tidak tuh? Bisa jawab? Ya, kira-kira kalau kita lakukan penolongan pada saat upacara korbannya pingsan, kita lakukan pertolongan di lapangan langsung gitu, aman atau tidak lokasinya? Iya betul, lokasinya aman atau tidak? Aman. Udah yang jawab siapa dah? Ya. Tidak aman. Ya, pintar loh yang jawab ya, tidak aman. Berarti harus kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Di mana tempat yang lebih aman? UKS. UKS, pinter. 100 buat siapa tadi yang jawab? Revalina ya? Ada. Nilai kamu auto A nanti di rapor ya. Kalau sering jawab mulu nih pada saat Zoom, tuh kakak tandai juga itu. Udah pasti dapat A nanti. Nah, ya. Oke. Penilaian kedua, nah ini ingat, amankan diri sendiri terlebih dahulu. Keselamatan penolong nomor 1 tetap diutamakan ya. Kita nolongin orang, tapi keselamatan kita juga harus dipikirkan dan diutamakan ya. Ada penilaian ini, nah ini ya, penilaian contoh korban pingsan atau kita pada saat datang ke misalkan kita pulang sekolah tahu-tahu ada korban geletak ya, contoh ya. Ini cara penanganannya ya, kita lakukan penilaian keadaan dulu tadi lokasinya aman atau tidak. Misalkan kalau itu korban geletak di tengah jalan, berarti kita pinggirin dulu atau cari ke tempat yang lebih aman, di mana kira-kira di lokasi sekitar yang aman untuk melakukan pertolongan ya. Lanjut ke penilaian dini ya. Penilaian dini dan langkah ini juga untuk menentukan korban karena penyakit atau cedera. Nah, ini contoh misalkan dia penyakitnya karena dia sesak napas atau karena keserempet motor ya, atau karena apa, banyak macamnya. Nah, makanya untuk memastikan kejadian itu apa, maka kita lakukan penilaian dini ini. Ya, pada penyakit sebaiknya minta bantuan orang lain. Nah, ini penyakit contoh dia asma, ya tiba-tiba, ya itu. Nah, ini kita harus segera minta bantuan. Ya, itu. Ya, tapi kalau cedera, kita lakukan pertolongan pertamanya.
Ya, setelah itu langkah kita ada sebagai berikut. Ini memeriksa respon. Ada 4 tingkat respon. A, S, N, T jawabnya. A-nya awas, S-nya suara, N-nya nyeri, T-nya tidak respon. Ya, kita periksa dulu responnya. Si korban misalkan kalau keadaan tidak sadar, maka kita lakukan periksa dulu responnya dengan awas, suara, nyeri, tidak respon. Ya, suara itu kita panggil-panggil. Ya, Mas, Kak, Dek, Mbak, apapun, ya kita panggil dengan suara. Ada respon atau tidak? Ya, nyeri itu kita nyeri bukan dicubit ya bahasanya. Intinya kita lakukan kontak dengan si korban itu. Ya, kita cubit lah bahasanya lah dengan nyeri. Ya, berarti kalau korban tidak merespon dengan 3 ini ya, awas itu sama ya. Awas itu suara sekitar. Ya, kalau dia bangun dengan suara sekitar, ya berarti sudah respon di tingkatan awas ini. Tapi kalau dari 3 tingkatan respon ini dia tidak merespon, berarti maka respon yang keempat adalah tidak respon. Ya, nah ini terus lanjut, kalau mereka tidak mereka tuh kan, kalau si korban itu tidak respon juga, ya gimana Kak? Kita udah panggilin, kita udah goyang-goyangin badannya, ya kita sudah cubit, tapi cubitnya jangan ditantang, maksudnya nantilah kita belajar pada saat prakteknya. Ya, si korban tidak merespon, maka kita lakukan ini. Memastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Jika korban tidak respon, gunakanlah teknik angkat dagu, tekan dahi, atau ini. Tekan dahi, angkat dagu yang benar. TDAD, ya singkatannya TDAD. Tekan dahi, angkat dagu. Itu singkatannya. Ya, kalau tingkatan respon kan ini. Ya, SNT. Untuk memastikan jalan nafas terbuka, singkatannya adalah TDAD. Tekan dahi, angkat dagu. Ya, untuk membuka jalan nafasnya. Ya, tuh kita pastikan itu dengan TDAD, ya bukan angkat dagu dan tekan dahi ini, tapi tekan dahi yang sebenarnya sama sih, cuman untuk disingkatnya ya TDAD tadi. Ya, untuk menilai pernapasan korban bagaimana? Ya, setelah jalan nafasnya sudah terbuka, kita sudah lakukan TDAD, maka kita lakukan LDR, ya bukan long distance relaxation shift ya, bukan, ya tapi lihat dengan rasakan. Ya, LDR itu juga ada kata lain ya, bukan jarak jauh doang, tapi lihat, dengar, rasakan. Ya, yang kita lihat apa? Perutnya. Orang nafas perutnya gerak, ya, atau biasanya tuh dadanya tuh kan pasti kan kayak angkat gitu ya. Pokoknya ada gerakan di bagian itu yang kita lihat. Yang kita dengar apa? Ya, itu jalan nafasnya ini nih, contohnya nih, ya, mukanya menghadap ke perut. Ya, atau pada ada korban, telinga kita dekatkan ke bagian pernapasan si mulut ya, mulut atau hidungnya, kita dengar tuh, ya ada nggak suara hembusannya, ya lalu nih rasakannya nih, ya tadi hembusan tadi ya, dengar itu ya ada nggak suara nafasnya dia, ya rasakan itu hembusannya, kita rasakan. Nah ini, ya ini contoh TDAD, ini contoh LDR, lihat dengar rasakan, ya. Lihat dengan rasakan nih contohnya nih, kalian bisa lihat ya, ini kan tangannya nggak sambil TDAD ya, tapi benarnya itu sambil kayak gini, lalu kepala kita menghadap, posisinya kayak gini, badan kita ya posisinya seperti ini. Coba lihat, sampai sini aja mau bertanya sebelum kakak lanjut, silakan kalau mau bertanya sebelum kakak lanjut ya, silakan ya. Ini ada contohnya di sini ya, kalian bisa lihat. Ya, oke lanjut ya. Oke lanjut, kalau ada yang bertanya berarti udah hebat semua nih, kata suka nih. Ya, kalau jelasin sekali paham. Nah ini ya, nafasnya udah nggak ada. Nah ini ya, kita kalau mau memastikan orang itu sudah meninggal atau tidak dari mana? Ada yang tahu? Apa dari nafas nggak ada atau dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nadi, denyut nadi ya. Kalau nafasnya tidak terdengar, tidak terasa, ya maka kita cek nadinya. Cek nadinya di mana? Nih di kedua. Ya ada dua nih, ada dua cara ngecek nadi. Ada cara korban sadar, ngeceknya di bagian sini nih. Ya, pasti semua ada ya. Kalau tidak sadar di sini, pasti kalian tahu cuma di sini doang ya. Kalau ngecek nadi ya, padahal di sini tuh ada. Ya. Kalau pertama namanya adalah nadi radial nih, ada nih.
Ya, sedangkan bagi korban tidak sadar, nadi yang besar adalah bagian leher atau karotid. Jangan dibalik. Korban sadar kalian periksa di sini, korban tidak sadar periksa di sini. Kan kadang kan suka beli ya. Kalau lehernya dipegang kan suka beli kan, kita nggak tahu ya. Namanya orang nggak kenal kan. Kita asal pegang aja lehernya, kita periksa, tapi korbannya sadar ya. Kegelian kan susah juga kita ngecek nadinya. Tapi kalau korbannya tidak sadar ya udah pegang aja, orang kagak ngerasain apa-apa, nggak sadar, kayak orang tidur aja. Ya kalau kita pegang ini kan ya udah nggak berasa. Ya jadi disiram air baru bangun. Ya nih cara cek nadi korban sadar dan tidak sadar. Ya kalau sadar di tangan di nadi radial ini, kalau tidak sadar di karotis, nadi karotis. Ya kalau bisa lihat. Nah kalau sudah tidak, nadinya tidak teraba, ya, atau denyut nadinya tidak ada. Sebelumnya kamu mau tanya dulu, denyut nadi untuk orang dewasa berapa kali per menit? Ayo, denyut nadi untuk orang dewasa berapa kali per menit? Ada yang tahu? Silakan. Kakak kasih nilai 100 lagi nih nanti, auto di rapor A nanti. Kalau yang bisa jawab. Ayo, berapa kali per menit nadi kita untuk orang dewasa? Berapa kali per menit? Dan tahu berapa sampai berapa, dan nafas berapa kali per menitnya untuk orang dewasa? Ya, jadi nafas juga nggak sembarangan, ada per menitnya tuh ada. Ya, nadi juga sama, denyutannya juga ada per menitnya. Ada yang tahu berapa kali per menit dan berapa kali nih? Ya, nafas berapa kali per menit? 100. Berapa? 60 sampai 100. Itu nadi apa nafas? Nadi. Nadi, kalau nafas berapa kali per menit? Kalau nafas berapa kali per menit? Ada yang tahu? Ayo. Kalau nafas, nadi ya, ntar kita koreksinya nanti. Ya, kalau nadi 60 sampai 60 sampai 100 tadi katanya. Kalau nafas ada yang tahu berapa kali per menit? 12 sampai 20 per menit, Kak. 12 sampai 20 per menit. Iya, betul. Ya. Nafas itu 12 sampai 20 kali per menit untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk lansia lebih rendah lagi. Ya, 2 sampai 20. Ya, makanya kamu kalau nanti setelah ini silakan kalian hitung sendiri nafasnya kalian tuh per menit berapa. Tapi ya jangan kayak nafasnya cek. Ya, kayak orang ini apa? Ya, orang habis lari itu kan nafasnya kan kadang-kadang suka kencang ya. Beda. Ini kalau nafas normal ya maksudnya kita kayak kegiatan sehari-hari aja. Nafas normalnya itu ya 12 sampai 20. Ya, tapi kalau beda lagi kalau kita lagi kegiatan contoh ya lari, main bola, volley, futsal, basket. Ya, itu beda lagi. Nadi 60 sampai 90 kali per menit. Ya, yang sampai 100 itu di bawah kita bayi atau balita. Itu 100 sampai 150-an. Ya, tapi kalau kita untuk orang dewasa itu 60 sampai 90 kali per menit. Ya, silakan kalian cek sendiri. Nadi kalian denyutannya sama 1 menit. Ya, setiap denyutan kalian hitung 1, 2, 3 terus sampai semenit. Ya, berapa denyutannya? Ya, oke, lanjut. Nah, ini hubungi bantuan ya. Ambulan, polisi, rumah sakit, damkar, ya PMI, ya pasti. Ini catat tuh nomor telepon darurat. Ya, kalian hubungi. Kalau itu tidak, nadinya tidak teraba, nafasnya sudah tidak ada, maka segera lakukan hubungi bantuan. Ya, pemeriksaan fisik. Nah, ini pemeriksaan fisik adalah tindakan melibatkan penglihatan, peraba, dan pendengaran. Kenapa sih harus dilakukan pemeriksaan fisik? Ya, agar luka yang tidak terlihat oleh mata dapat kita raba atau ketahuan. Ya, contoh kita raba tangan ya, lengannya nih. Ya, pada saat kita raba ininya kita pegang sakit ya, kan biasanya kan kalau perempuan itu kan bajunya panjang ya lengannya. Sekarang di sini ada lecet atau ada darahnya. Kan kita nggak kelihatan tuh kalau lecet atau bentak lah memar ya, kan kita kalau tutupan baju kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita raba, kita pegang begini, ya itu dia merasa sakit, berarti ada luka di situ. Nah, itu tujuannya pemeriksaan fisik. Ya, untuk melakukan atau memeriksa luka yang tidak terlihat oleh mata. Ya, itu. Nah, ini. Ya, apakah ada perubahan bentuk pada bagian tubuh korban? Ya, tadi patah tulang udah pasti ada perubahan bentuk. Tapi kalau dia pakai celana, pakai baju, perubahan bentuknya itu kan udah bakal kelihatan. Maka kita lakukan pemeriksaan fisik ini.
Ya, apakah ada luka terbuka? Nah, ini terlihat jelas pada ya tubuh korban. Nah, ini ada luka terbuka, ini lebih parah lagi. Ya, contoh lukanya robek. Ya, misalkan dia kena paku, kena kawat, ya dia kabur dari jam pelajaran, misalkan kena kawat di pagar sekolah, nah itu robek. Nah, itu yang bahaya, harus segera ditangani. Ya, apakah ada nyeri di tubuhnya? Nah, ini misalkan kita nyeri, ya berarti itu ada luka juga. Atau terakhir adalah bengkak, dan singkatannya ini PLNB, perubahan luka nyeri bengkak. Ya, nah ini untuk pembahasannya ada kepala, kalian bisa baca. Ya, di bagian kepala ada telinga, hidung, mata, mulut, ini banyak sebenarnya. Ya, ntar kita next week deh. Ya, kita catat bagian-bagian yang penting. Ya, maksudnya nanti yang harus kalian catat yang nggak ada di sini. Ya, PLNB. Nih singkatannya. Ya, perubahan luka nyeri bengkak. Ya, agar lebih mudah mengingat, kita menyebut tanda tersebut dengan PLNB. Untuk misalnya baik yang disiapkan perlu melakukan pesanan yang lebih lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kak, kalau kita misalkan penolongnya laki, korbannya perempuan, gimana Kak? Ya, tetap harus kita lakukan pertolongan pertama, atau tetap kita harus lakukan pemeriksaan fisik ini. Tetap, udah nggak ada, kalau namanya kita sebagai tenaga medis ya, atau tenaga relawan, itu udah nggak ada. Kan kadang tuh suka banyak malah. Ya, kalau kamu ke rumah sakit, misalkan kita pasiennya cowok ya, buatin cowok, misalkan kita sakit, cuma jangan sampai. Ya, di rumah sakit biasanya tuh perawatnya dan nurse-nurse-nya hampir rata-rata itu cewek semua kan. Apa dia kagak mau merawat kita selama kita sakit kan enggak, tetap mereka rawat kita. Jadi walaupun korbannya lawan jenis, tetap harus dilakukan ini. Tapi kan kita maksudnya merawatnya juga ada caranya, nanti pakai kita praktekkan nanti ya. Nanti kalau waktunya udah ada. Oke, ini ada leher, dada, perut, ya, punggung, panggul. Anggota gerak atas tadi apa? Tangan ya, nih. Anggota gerak bawah adalah si kakinya. Ya, nih tentang luka, macam luka. Oke, sampai sini ada mau tanya? Sebelum kita lanjut ke macam-macam luka. Sampai sini ada mau tanya? Ya, sampai saya mau bertanya, silakan. Silakan, nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke tentang luka. Nah ini ya, luka ada dua. Ya, ada luka terbuka dan luka tertutup. Contohnya apa aja? Ya, luka nih, artinya luka adalah rusaknya jaringan lunak baik di dalam maupun luar bagian tubuh. Luka paling jelas terjadi pada kulit. Ya, nah ini, jadi lukanya apa ya, ini artinya tuh luka ini. Rusak jaringan lunak baik di dalam maupun luar. Ya, ada dua. Ya, ada luka terbuka, ada luka tertutup. Ya, umumnya kerusakan jaringan lunak ini adalah keluar dari pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan. Ya, luka terbuka terjadi bila kulit rusak dan terlihatnya darah. Ya, nah ini, ya ada lecet, luka sayat, jadi kalau bilang ini robek, tusuk. Ya, ada lagi amputasi tuh. Ya, nah ini contoh-contohnya nih. Ini tusuk. Ya, ini sayat nih kalau nggak salah. Ya, itu. Ya, ini lecet kurang lebih. Ya, luka untuk tertutup apa? Memar, benjol atau remuk nih. Contohnya nih, ngeri. Tuh, pendarahan di dalam. Itu darahnya nggak keluar, malah ini yang bahaya. Ya, yang kayak gini-gini nih. Ada pembeku
pembekuan darah di dalam bagian tubuh. Ya, tuh ada 2 ya. Klasifikasi luka itu ada 2 bagian atau 2 kelompok. Ada luka terbuka dan luka tertutup. Macamnya ini. Apa sih luka terbuka? Contohnya ini semua. Luka tertutup juga sama. Ya, banyak. Nah, ini. Ya, mengapa perlu menggunakan penutup luka? Nah, ini bila dilakukan berat sebaiknya luka dibersihkan dengan antiseptik. Nah, ini kata Bila. Ya, antiseptik itu apa? Ada yang tahu? Antiseptik? Ada yang tahu? Antiseptik itu apa? Ada yang tahu? Salah nggak apa-apa. Kan namanya kita juga belajar. Ya, ada yang tahu antiseptik itu apa? Ada yang tahu? Silakan jawab. Sudah pasti ada nilai tambahan. Ayo, siapa yang mau jawab? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, ya skip. Ada yang kurang beruntung. Oke, lanjut. Ya, antiseptik itu seperti macamnya alkohol, betadin. Ya, tadi betadin itu sebenarnya nama obatnya. Ya, itu antiseptik, namanya cairan antiseptik. Ya, kan ada tuh. Itu untuk membersihkan luka atau air bersih juga bisa sebenarnya. Ya, penutup luka ini penting karena memiliki fungsi sebagian berikut: membantu menghentikan perdarahan, mencegah kuman masuk ke dalam luka. Nah, ini kalau kita membersihkan luka itu yang dibersihkan bukan lukanya ya, tapi sekitar lukanya. Contoh ya, ada luka di bagian sini nih. Ya, mana sih ini kameranya nih? Ya, contoh di sini nih lukanya nih. Ya, yang dibersihin itu bukan di sini nih, bukan lukanya. Sakit pasti kalau dibersihin lukanya. Tapi yang dibersihin itu sekitar lukanya. Ya, nah ini buat kalian nanti kalau ada yang lecet, kalau ada yang lecet nanti temennya, ya, atau di keluarga kalian nanti, ya, kalau membersihkan luka itu yang dibersihkan sekitar lukanya ya, bukan lukanya. Ingat, ya, sekitar lukanya, bukan lukanya. Ya, apa saja yang bisa digunakan untuk pembukukannya? Ada kasa steril, penutup kain kasa, ada penutup berperekat ya, kayak tadi tuh, ya, Hansaplast, ya, kalau lebih tepatnya. Penutup buatan sendiri atau metela. Nah, metela itu kain segitiga, ya, itu bisa buat ngebalut bagian apapun. Nanti ada deh, kakak tanya dulu nanti alatnya deh. Ya, ini alat untuk penutup luka ya, diingat tuh, kalian catat, ya. Tentang pembalut luka, agar penutup luka tidak terlepas dari tempatnya, maka gunakan pembalut luka untuk menahannya. Ya, kegunaan pembalut untuk membantu menghentikan perdarahan. Ya, fungsi pembalut luka itu apa nih? Penekanan untuk menghentikan perdarahan. Mempertahankan penutup luka pada tempatnya. Menjadi penopang bagian tubuh yang cedera. Beberapa contoh nih pembalut gulung atau perban. Nah, ini metela. Ya, dari kakak bilang pembalut kain segitiga atau kain segitiga. Pembalut kertas atau plester. Ya, nah ini nih, ini yang putih ini nih, yang namanya metela nih, kain segitiga nih. Nih, kain segitiga. Ya, ini namanya plester. Ya, ini namanya plester. Ini perban gulung nih. Nih, perban gulung nih, yang ini. Ya, ini plester. Ya, ini sama ini. Ya, ini metela nih, kain segitiga nih, warna putih. Ya, kurang lebihnya kayak gitu gambarannya. Ya, oke. Nah, ini ya, penutup luka harus meliputi seluruh permukaan luka, jadi lukanya itu harus tertutup semuanya, jangan sampai enggak. Ya, itu lebarnya berapa senti, semuanya harus tertutup dengan luka ya. Kasa juga ada sentiannya, ada 5 senti, ada 3 senti sampai 10 senti. Di atas 10 senti lukanya pakainya metela kita tutupnya. Yang metela itu yang ini. Ya, di bawah 10 senti penutupnya bisa pakai yang ini. Ya, pembalut gulung atau plester pakainya. Apalagi yang di bawah 3 cm itu bisa pakai plester atau Hansaplast lah nama produknya ya. Nah, itu ya, ingat tuh. Ya, bersihkan luka dulu sebelum ditutup. Nah, ini ya, jadi jangan udah ketahuan lukanya nih. Oke, udah ketahuan, tapi nggak kita bersihkan. Nah, ini jangan sampai. Tetap harus kita bersihkan lukanya. Ya. Oke, pembalut luka. Ya, jangan membalut terlalu kencang dan terlalu longgar. Nah, ini ya, kita pastikan dulu kencang atau enggak. Ya, kita tanya. Ya, jangan main asal gulung aja. Kita tahu semuanya ke gulung. Apa kekencangan, peredaran darahnya ngalirnya nggak bagus. Ya, pusing, pingsan, nah kelar.
Jangan biarkan ujung sisa pembalut terurai. Nah, ini kalau kalian mungkin pernah melihat saudaranya, temannya, atau kalian sendiri yang pernah dibalut, pasti sisa pembalut itu diselipin, enggak dibiarin terurai ya. Ya, pasti diselipin. Makanya itu, jangan sampai terurai. Ya, itu khusus pada anggota gerak, pembalut dilakukan dari bawah ke atas, ke arah jantung ya, misalkan. Ya, alat gerak bawah dan atas ya, dari bawah ke sini. Ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Jangan ke bawah sini, ya, bawah ke atas. Ya, apa yang tadi kita lakukan saat kita tetangga kita terluka? Nah, ini yang tadi kita bilang nih. Ya, sebelum melakukan penanganan kita pastikan dulu jenis lukanya dulu apaan, terbuka atau tertutup. Ya, untuk luka terbuka penanganan luka, nah ini kurang lebihnya sebenarnya. Balik lagi ke jenisnya sebenarnya, jenis lukanya balik lagi. Ya, tapi kurang lebihnya kayak gini. Pastikan daerah luka terlihat, bersihkan daerah sekitar luka. Nah, bukan lukanya kan, tapi sekitar lukanya, diingat. Ya, sekitar luka, bukan lukanya. Cegah terjadinya infeksi, ya, kuman, makanya kita bersihkan, lakukan penutupan luka dan pembalutan. Baringkan korban, tenangkan korban, rujuk ke fasilitas kesehatan. Baringkan korban ini nggak wajib, kalau korbannya sadar, boleh aja kita dudukkan korbannya. Ya, itu. Tapi kalau kalian tidak sadar, ya udah kita baringkan aja. Ya, itu biarkan. Sedangkan untuk luka tertutup khususnya memar, ya, beri kompres dingin pada memar. Nah, ini yang misalkan memar yang biru, ya, yang biru-biru yang benjol itu kompresnya kompres dingin, pakai es batu, jangan pakai air panas. Kalau pakai air panas berarti namanya kompres panas. Ya, tekan memar dengan menggunakan kompres dingin, tapi jangan terlalu ditekan juga sekiranya. Ya, jangan main asal pencet aja, ya, mentang-mentang dia yang lupa, masa bodoh, pokoknya gue pencet aja. Cara penanganannya kayak gini, udah gue pencet, jangan. Ya, tekannya juga kita pelan-pelan, pakai perasaan, ya, apalagi cewek kan penuh dengan perasaan. Ya, apapun dipakai perasaan. Ya. Bila terjadi pada alat gerak, maka tinggikan lebih dari jantung, ya. Nih, kalau ada terjadi perdarahan, maka kita tinggikan. Supaya apa ditinggikan? Ya, agar darahnya nggak terus mengalir keluar. Ya, kita tinggikan, ya, ditinggikan, baik mau kakinya mau tangannya. Ya, kalau terjadi perdarahan kita tinggikan tangannya atau kakinya, alat gerak bawahnya. Ya, oke, sampai sini ada mau tahu nggak ya? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tanya? Silakan. Apa? Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Nah, ini patah tulang sebenarnya kita belum ini ya, maksudnya untuk media kita aja sekarang kalau melihatnya aja ya, atau dengarnya orang patah aja udah takut ya. Sebenarnya takut sendiri juga sebenarnya takut sebenarnya. Ya, makanya untuk media itu sebenarnya nggak terlalu dianjurkan untuk melakukan penanganan ini patah tulang ini. Makanya kalau lomba, mungkin yang pernah lomba ya, yang media atau SMP itu nggak pernah nemuin kasus patah tulang. Ya pasti ya memar, ya lecet, perdarahan biasa, ya itu nggak pernah nemuin kasus patah tulang. Kenapa? Karena ini tingkatannya dawira sebenarnya, bukan di media. Ya, patah tulang. Oke, sampai sini mau bertanya sebelum mau tanya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, katanya silakan yang mau jawab ya, udah pasti nanti dapat nilai ya. Apa pengertian pertolongan pertama? Silakan kalau ada yang mau jawab. Ayo. Silakan. Apa pengertian pertolongan pertama? Ayo. Pemberian pertolongan segera kepada korban yang mengalami sakit atau cedera. Nah, pintar. Ini Revalina nggak SS apa catat? Catat. Ah, catat, pintar. Ini harus dicatat nih. Revalina, wah, udah tadi dia jawab mulu nih. Ya, udah pasti itu. Klasifikasi luka. Ya, ada berapa
kelompok tuh atau dibagi berapa macam bagian tuh. Ya, ayo ada yang mau tanya? Ayo silakan. Ada berapa bagian tuh gampang banget dengan angka nyebutin 10, 9, 8 berapa. Silakan. Ayo, ada yang bisa jawab? Nggak ada. Oke. Ya, ada berapa? Sorry. Contoh luka terbuka. Silakan. Kalau yang bisa jawab. 6. Apa aja tuh? Berapa? Apa aja? Luka lecet, luka sayat, luka robek, luka tusuk, luka sobek, amputasi. Oh, pintar banget. Nyatet, kalian ini catat? Yap. Oke, ya. Makasih Revelina. Oke, berarti kalau jawab ya udah berarti nilainya untuk Revelina semua. Oke, jangan lupa absen. Kalau ingatkan sekali lagi sebelum Kakak akhiri ininya jangan lupa direkam Amel absennya. Ya, siapa aja yang hadir hari ini ya nanti Kakak minta ya. Nanti Kakak minta jangan lupa di absen. Ya, oke, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya sekali lagi nih, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ya, sebelum Kakak tutup, karena kalau udah tutup nggak bisa absen lagi kan nanti apa bisa? Ya, udah nggak bisa absen lagi sih harusnya ya. Kalau nggak ada Kakak akhiri ya untuk pertemuan hari ini ya, sehat selalu semua ya, dijaga kesehatannya, prokesnya juga dijaga ya, karena biar gimana pun ya supaya kita biar bisa tetap muka ya, pandemi cepat selesai ya, jaga kesehatannya, makan yang enak-enak ya, banyak makannya silakan ya, semoga pertemuan berikutnya makin banyak. Diingetin lagi teman-temannya ya, kalau yang hari ini nggak hadir ya, untuk hadir hari ini yang kelas 8, 9 juga sama ya, setiap pertemuan videonya dinyalakan ya, itu kalau kamu dinyalakan boleh sambil minum, kalau pakaian kalian bebas mau bagaimana, yang tetap rapi dan sopan ya. Oke, sampai sini ngobrolnya nggak ada? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada ngobrolnya Kakak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
udah ini dia letakkan aja udah. Iya, aja. Saya yang report ada yang report gitu. Udah. Nggak di post nggak di apa-apa. Oh, udah. Udah potong Pak Fahri. Kenapa? Udah potong Pak Fahri. Udah sih tadi. Emang ada? Enggak, takutnya disuruh absen enggak? Oh, enggak.